Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS. Langsung saja ya. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik-baik saja tetap ya di rumah, tetap semangat untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2 subtema 3, yaitu tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, kemerdekaan ini memang sangat berarti, ya, sangat penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Karena dengan merdeka apa yang kita lakukan bebas tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak yang menjajah. Kemerdekaan itu akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dulu ketika sebelum merdeka, kesejahteraan rakyat kurang terjamin karena apa yang dihasilkan atau dihasilkan dari rakyatnya tersebut, rakyat banyak yang diminta oleh para penjajah tanpa diberi upah. Bahkan hasil panen dan sebagainya itu diminta oleh penjajah tanpa diberi uang secara cuma-cuma. Bahkan kerja pun secara kerja rodi, kerja paksa tanpa upah. Itu adalah masa-masa sebelum kemerdekaan. Sekarang sudah merdeka ya. Bangsa Indonesia mulai berangsur-angsur membaik, ya, mulai dari membangun di segala bidang, ya, baik bidang perekonomian dan bidang-bidang yang lain, ya, mulai dibangun setelah adanya proklamasi kemerdekaan. Di antaranya kegiatan awal-awal yang perlu dibangun adalah di bidang pendidikan. Ya, setelah merdeka, rakyat Indonesia bisa memperoleh pendidikan yang layak. Ya, pendidikan yang layak ini untuk seluruh golongan. Nah, karena dulu sebelum merdeka, rakyat Indonesia yang bisa sekolah itu hanya anak-anak bangsawan saja. Setelah merdeka tidak ada perbedaan, semua anak-anak Indonesia wajib sekolah. Ini karena itu ya tujuan bangsa Indonesia ini ya, adalah salah satunya adalah meningkatkan program pendidikan. Ini adalah tujuan bangsa Indonesia. Yang kedua, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah setelah merdeka adalah tentang perekonomian. Ya, perekonomian Indonesia setelah merdeka ini dikuasai oleh negara Indonesia sepenuhnya, sehingga pemerintah mulai memperbaiki sistem tatanan perekonomian di Indonesia. Nah, rakyat dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga hasil-hasil yang telah dilakukan oleh rakyat ya, bisa dijual secara umum, bebas dan bisa menghasilkan. Ini kegiatan yang dilakukan pemerintah selain ekonomi adalah tentang sosial. Ini karena Indonesia sudah merdeka, maka setiap rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebagaimana sudah diatur dalam UUD 45 bahwa setiap warga negara hak memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Nah, ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini merupakan salah satu dari tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan ya, untuk mengurangi pengangguran. Terus ada yang mendukung program-program yang dilaksanakan pemerintah. Ini adalah bidang-bidang sosial yang perlu dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke ya, dari 3 bidang itu mari kita bahas cara atau upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa-masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan ini, pemerintah berusaha membuat program-program bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya adalah yang pertama kebijakan ORI ya. Ini program kebijakan pertama yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka, yaitu membuat atau meluncurkan kebijakan ORI, Uang Republik Indonesia atau singkat ORI ya. Ini diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1946 ya. Pemerintah mengeluarkan larangan penggunaan mata uang nikah. Nah, dulu ya menggunakan uang nikah karena Indonesia sudah memiliki uang sendiri, maka alat pembayaran secara resmi di Indonesia pada waktu itu langsung diganti dengan ORI, namanya Uang Republik Indonesia. Itu kebijakan awal pemerintah Indonesia setelah merdeka. Setelah itu pada tahun 1946 juga ya, pemerintah mengadakan konferensi ekonomi. Ini Menteri Kemakmuran pada waktu itu yaitu Darmawan Mangunkusumo ya. Darmawan Mangunkusumo ini sebagai Menteri Kemakmuran mengundang para kepala daerah terutama yang ada di Pulau Jawa, karena pada waktu itu pemerintahan yang sudah jalan dan lancar ya itu ada di Pulau Jawa. Sehingga para kepala daerah yang ada di Pulau Jawa ini diundang oleh Menteri Kemakmuran untuk mengadakan konferensi ekonomi. Tujuannya untuk membangun bagaimana ekonomi Indonesia ini bisa maju. Nah, ini terjadi pada awal-awal kemerdekaan, yaitu 1 tahun setelah merdeka. Di samping itu ya, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa awal kemerdekaan yaitu meluncurkan yaitu namanya pinjaman nasional. Nah, ada pinjaman nasional ya. Pemerintah mendirikan bank tabungan pos. Bank ini ya, mengumpulkan dana untuk kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Ya, program ini ya dengan memberi pinjaman kepada rakyat Indonesia untuk mulai meningkatkan ekonominya dengan memiliki usaha-usaha ya, dengan adanya modal ya dari pinjaman bank tabungan pos ini. Pinjaman ini akhirnya bisa dikembangkan untuk usaha-usaha rakyatnya sehingga rakyat Indonesia menjadi sejahtera sesuai dengan tujuan nasional kita. Itu adalah beberapa upaya atau usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama pada bidang ekonomi. Oke ya. Terus yang selanjutnya, pemerintah membentuk Badan Perancang Ekonomi. Nah, ini ya. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board ya. Planning Board ini dibentuk pada tahun 1947. Ini ya 2 tahun setelah merdeka ya.
Menteri Kemakmuran sudah berganti, namanya adalah AK Gani ya, ini yang bertugas menjadi Menteri Kemakmuran, mengusulkan Badan Perancang Ekonomi yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi ini ya, meliputi pembangunan umum secara nasional. Jadi pembangunan dulu itu masih bersifat kedaerahan. Nah, ini mengusulkan pada Badan Perancang ini bahwa rancangan yang namanya pembangunan itu dilakukan secara nasional atau menasionalkan pembangunan umum. Perkebunan juga sama ya, industri ya. Ini semua dikelola oleh negara. Nah, ini terutama ya pembangunan secara umum, perkebunan, industri. Nah, ini semuanya dikelola oleh negara. Industri ini merupakan ya, hasil penyitaan perusahaan milik Jepang ya. Perusahaan karena terakhir yang menjajah Indonesia adalah Jepang ya, maka usaha-usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh Jepang pada waktu itu kemudian disita sebagai ganti rugi ya. Jadi semua usaha-usaha yang ada di rakyat itu semuanya dibuat nasional. Nah, jadi semuanya dikelola oleh pemerintah. Terus masih usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa-masa awal kemerdekaan ini adalah yang rencana Kasimo. Nah, rencana Kasimo ini ya, dibuat oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, yaitu I.J. Kasimo. Waktu itu namanya I.J. Kasimo. Nah, ini sebagai Menteri Usaha Bahan Makanan. Ini membuat sebuah rancangan ya, membuat sebuah program yang diberi nama Rencana Kasimo. Rencana Kasimo ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Jadi usaha-usaha yang memproduksi pangan ya, diantaranya adalah tanaman padi ya, pertanian, bidang pertanian maupun peternakan ya. Untuk mensejahterakan ini ya, tujuan ini meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan meningkatkan produksi pangannya, bagaimana bisa membuat usaha atau pertaniannya menjadi maju. Nah, program ini tujuannya dengan membantu pengelolaan tanahnya, membantu pupuknya, membantu pokoknya dari pemerintah itu. Dengan adanya program-program semacam ini tujuannya adalah untuk meningkatkan cara lah. Pemerintah memberi fasilitas, biasanya bisa kalau di pertanian bisa berupa pupuk dan sebagainya. Oke ya, saya kira itu pertemuan pada kali ini ya. Bagaimana cara upaya atau usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pada masa awal-awal kemerdekaan. Silahkan nanti bisa dibaca buku-buku yang lain yang berkaitan dengan usaha-usaha pemerintah pada waktu itu, yaitu pada awal-awal kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1946 ya, mulai 1 tahun setelah kemerdekaan dan seterusnya sampai sekarang ya. Silakan dipahami ya, selanjutnya bisa dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, tugasnya yaitu tentang di buku pena ya, silakan kerjakan di buku pena halaman 143 ya, yang muatan IPS nomor 1 sampai 5 ya. Muatan IPS halaman 143 nomor 1 sampai 5. Oke, saya kira itu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.